Jungle. Selamat malam Mas sebelumnya. Ya, malam Mas. Mohon maaf mengganggu waktunya istirahat. Kami di sini datang yang pertama izin bertamu Mas. Berkunjung ke kediaman Masnya untuk observasi dalam memenuhi tugas dari mata kuliah kepemimpinan Mas. Oke, kami dari Universitas Nurul Huda, Prodi Informatika, ingin menanyakan beberapa hal yang terkait dalam cara Masnya untuk menjadi seorang pemimpin di bidang yang Mas geluti sekarang, Mas. Sebelumnya kalau boleh tahu, dengan Mas siapa? Mas saya Ahmad Rifano Aziza. Oke, dengan Mas Ahmad Rifano. Mas Fano ini bergelut dalam bidang usaha apa, Mas? Kebetulan saya bergelut di dalam bidang pertanian, Mas. Oke, dalam bidang pertanian Mas ya. Sekarang saat ini Masnya usia berapa tahun, Mas? Saya sekarang kita masih muda, Mas. Iya, 20 tahun, Mas. masih muda sekali, Mas ya. Seumuran Mas lah. Iya, seumuran saya. Masih muda sekali untuk menjadi seorang wirausahawan, Mas itu. Mm-mm. Masnya sekarang lagi sibuk bertani apa nih, Mas, kalau boleh tahu? Sekarang masih bertani melon Mas, sama padi. Padi, melon dan padi, Mas ya. Ya. Oke, sudah berapa lama, Mas, kalau boleh tahu menjadi seorang petani? Kalau saya kurang lebih setahun lah, Mas. Setahun, Mas ya. Ada nggak, Mas, kira-kira bagaimana proses Mas Fano itu dari nol, dari awal hingga menjadi seorang wirausahawan dalam bidang pertanian ini, Mas kan? Ya, dulu tuh saya di bidang pertanian itu sebenarnya nggak ada pikiran sama sekali, Mas. Jadi saya tuh setelah lulus sekolah SMA itu saya tuh niatnya mau kuliah. Nah, kebetulan saya ini nggak masuk kuliah, jadi saya ini bingung mau kemana, mau kerja apa gimana, masih bingung. Nah, saya jenuh di rumah, saya cobalah kerja ikut orang di bengkel, kerja di bengkel. Oke. Nah, kerja di bengkel itu kira-kira dapat 6 bulan, sekitar 6 bulan lah. Nah, saya perhatikan tuh Pak, nggak ada perkembangan sama sekali di bengkel itu. Iya. Nah, saya cari terobosan lain. Nah, cari terobosan lain itu saya bertani, coba bertani. Awalnya petani masih sibuk nanam padi lah, Iya. sawah padi. Padi itu dapat satu musim, itu saya alhamdulillah udah banyak perkembangan, udah banyak jaringan sama orang-orang. Itu saya mengembangkan lagi tanam melon. Nah, tanam melon itu alhamdulillah lama-lama kok agak lumayan hasilnya, Mas. Jadi bisa saya kembangkan lagi lebih luas. Jadi dari awal saya merintis itu cuma punya lahan seperempat hektar. Seperempat hektar itu nggak luas, Mas. Iya, Mas. Betul. Nah, saya tekuni, alhamdulillah sekarang sudah saya dapat sampai 1 hektar tadi dalam 1 tahun. Berarti dalam waktu 1 tahun Masnya itu mulai bertani yang awalnya dari seperempat hektar, Ya, sekarang sudah menjadi 1 hektar, Mas. benar. Wah, lumayan pesat perkembangannya, Mas, untuk waktu dalam 1 tahun. Ya, Mas. Benar. Hebat, Mas. Jadi
masnya itu sebelum menjadi usahawan muda sebelumnya juga sempat ikut orang mas ya, Bener kan? sempat menjadi karyawan orang Iya. sampai pada akhirnya sekarang bisa membuka lapangan kerja untuk orang lain mas ya. Iya, sekarang bisa menciptakan lapangan pekerjaan lah kalau boleh dibilang. Alhamdulillah, sudah punya karyawan mas ya. Oke. Eh, kemudian gimana sih mas caranya Mas Vano untuk mendapatkan karyawan itu bagaimana mas? Ya itu semua kan tergantung kita ya mas ya. Mm-mm. Kalau boleh dibilang kalau kita punya modal kan kita bisa lah eh, mengatur semuanya, Oke, benar benar banget mas. terutama modal ya mas ya. Iya iya. Jadi sekarang masnya punya karyawan di kebun mas ya? Punya mas. Punya mas. Iya. Udah berapa lama mas punya karyawan? Atau memang dari awal sudah mempunyai karyawan? Enggak mas, enggak. Jadi saya punya karyawan yang kemarin. Baru satu musim panen kemarin. Ya, Panen padi kemarin mas? ya padi. Awal itu. Gitu mas ya. Bagaimana mas untuk Mas Vano itu membangun komunikasi yang baik dengan karyawan yang mas pekerjakan di lapangan? Kalau untuk itu sih saya langsung terjun ke lapangan mas. Jadi kan sama karyawan itu lebih dekat lagi lah kita tuh berinteraksi. Oke. Jadi karyawan juga sama saya itu nggak ada apa sih Canggung, ya? canggung. Jadi itu antara karyawan sama atasan itu nggak ada Batas. batas. Oke. Jadi enak mas. Namun tetap ada rasa sopan santun antara Bener. karyawan dan pemimpin Benar. harus ya. Ini. Benar. Kemudian masnya itu saat di lapangan kan terjun langsung tuh, Ya. langsung berinteraksi dengan karyawan ya. Ya. Itu ada nggak sih mas kira-kira keluh kesah Mas Vano dalam mengatur para karyawan mas? Rasanya sih nggak ada sih mas. Nggak ada mas ya? Soalnya kan sebelum saya apa mempekerjakan karyawan itu, saya itu sudah apa ngasih tahu lah cara-caranya tekniknya lah. Memiliki perjanjian gitu Iya, mas ya? bener. Terus karyawan pun juga di sini kan kalau boleh dibilang kan mayoritas kan petani karyawan itu, orang-orang di sini yang bekerja itu. Jadi kita cuman halus lagi lah cara kerjanya gitu. Iya. Memperjelas lah. Iya benar. Jadi kan kita nggak perlu ngajari dari nol. Iya. Kalau kita bilang ini dia laku tanggap, laku tahu. Apa aja sih mas yang biasanya dilakuin karyawan mas saat di lapangan itu? Banyak sih mas kerjaan itu. Dari awal cara menanam itu gimana mas? Proses-prosesnya gitu mas yang dilakukan karyawannya mas? Ya dari awal tuh ya olah lahan kita bibit, kita tanam, terus kita rawat sampai panen lah. Ya umumnya kita merawat tanaman lah. Oh iya. Kalau boleh tahu itu karyawan Mas itu ada berapa? Karyawan saya kebetulan masih 2 mas. Soalnya kan baru ini kan kalau boleh dibilang kan baru berkembang lah, saya ini baru mulai berkembang. Jadi kalau karyawan tuh nggak perlu banyak sih. Kalau saya juga Yang penting itu dia Mas. Bagaimana mas cara kita menjadi pemimpin yang baik itu mas? kalau jadi pemimpin yang baik, terutama kita itu harus menguasai dulu lah ilmunya. Kalau kita belum menguasai ilmunya, bagaimana kita mau mempercocokkan ilmu
kita harus menguasai dulu ilmunya, baru kita terapkan ke karyawan kita. Iya. Berarti sebelum kita memulai kerjaan tersebut, alangkah baiknya kita itu sebagai pemimpin itu harus menguasai apa yang perlu dilakukan dulu gitu. Tekniknya. Iya, teknik-tekniknya, tata cara dan prosedurnya. Baru masnya mengaplikasikan hal tersebut terhadap karyawan masnya. Ya mas. Terus kalau apabila ada permasalahan antara seorang karyawan itu karena dia itu istilahnya belum bisa bekerja, apa yang masnya itu sebagai seorang pemimpin ya Apa yang harus dilakukan? apa yang harus dilakukan? Ya kita lebih apa ya, lebih mengatur dia lah, lebih apa, lebih memperhatikan karyawan yang belum bisa itu lah. Nah, kita kasih tahu, kita ajari cara-caranya, teknik-tekniknya, supaya karyawan itu lebih paham dalam mengerjakan pekerjaan itu. Lalu seandainya nih mas, dalam lapangan saat bekerja karyawan mas ini kan nggak hanya satu mas Pandu ya, dua mas ya. Kemungkinan besar kan namanya permasalahan itu pasti ada mas. Bagaimana tuh cara mas Pano sebagai pemimpin di situ menyelesaikan apabila ada permasalahan antara kedua karyawan ini mas? Nah untuk itu sih saya kalau ada masalah sama karyawan itu saya tuh terutama menegur dulu lah. Saya kasih teguran dulu, saya kasih tahu, saya bilangin baik-baik. Nah kalau itu udah nggak dihiraukan lagi ya apa boleh buat. Jadi saya carikan karyawan lagi Sebagai penggantinya itu sebagai mas? penggantinya benar. Oke. Jadi harus tegas gitu mas ya. Kalau kita punya karyawan yang nggak bisa kita atur, ya untuk apa kita pekerjakan? Benar sekali mas. Bisa membawa dampak negatif itu mas dengan usaha terhadap usaha kita. Iya. Ada pertanyaan lagi mas? Mas Mawar? Cukup? Masnya itu sebelum memulai bertani melon itu sebelumnya belajar dari mana kalau boleh tahu? Kalau itu saya rasa sih saya ini belajar sendiri sih mas. Oh, tidak. Atau tidak lah kalau boleh dikatakan. Jadi nggak ada ikut campur tangan orang lain. Jadi dari pengalaman masnya yang sebelum membuka lapangan kerja untuk orang lain itu sebelum bertani sempat ikut orang kan mas ya? Iya benar. Mas juga belajar nggak dari mas menjadi karyawan, belajar nggak mas gimana caranya bisa memanage karyawan tersebut? Belajar. Belajar. Jadi banyak sekali pelajaran yang didapat dari menjadi karyawan itu mas. Karena kan saya sudah pernah merasakan jadi karyawan. Saya paham lah menjadi karyawan gimana untuk mengatur apa karyawan itu gimana tuh lebih paham lah. Ya soalnya saya pernah merasakan. Jadi dalam proses masnya itu sekarang sudah menjadi usahawan muda mas, bisa dibilang begitu kan mas. Itu banyak sekali mas yang cerita-cerita di balik itu mas. Banyak sekali mas, banyak sekali. Ya,
selama masnya menjadi usaha muda ada nggak sih keluh kesah Mas? Kalau kesan sih pasti ada lah mas ya, namanya kita usaha ya, kadang kita ya namanya kita bertani itu kesan kita itu kadang ya, terutama di kendala di apa penyakit dalam tanaman itu loh mas, mengurus merawat tanaman itu. Terus kadang kita ya kalau pas panen itu nggak dapat hasil juga pernah mas, banyak lah mas pokoknya keluh. Tapi ya namanya kita kurang usaha, jadi nggak boleh menyerah lah. Betul. Jadi seorang usaha muda itu tidak mudah ya Mas ya. Tidak mudah Mas. Jadi itu tadi keluh kesah Mas tentang eh, hasil pertanian Masnya ya. Kemudian jika keluh kesah dengan seorang karyawan itu ada nggak Mas kira-kira Mas? Selama sejauh ini Mas? Kalau keluh kesah sama karyawan itu kayaknya rasanya nggak ada sih mas, Belum ada Mas. belum ada sama sekali. Belum ada sama sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa Mas alasan Masnya eh, bisa dibilang Masnya ngomong bahwa belum ada keluh kesah, itu apa alasannya Mas? Ya karena kan sebelum saya mempekerjakan karyawan itu kan saya sudah eh, ngajari dulu lah karyawan saya itu bagaimana proses cara kerjanya itu. Makanya kan saya bilang tadi, sebelum kita mempekerjakan orang kita harus bisa dulu dalam bidang pekerjaan itu. Iya. Makanya kan kalau untuk perusahaan dalam karyawan itu nggak ada. Tidak ada Mas ya. Oh, Kalau untuk merekrut karyawan itu apakah ada syarat-syarat yang tertentu, Mas? Kalau salah-salah sih nggak ada sih mas, intinya mau bekerja mas. mau bekerja dan bisa diatur Mas ya. Benar. Oke. Betul, betul. Eh, setelah obrolan kita yang sangat panjang ini Mas, kami boleh dong minta saran, tips dan trik dari Mas Vano sebagai usahawan muda yang sudah bisa menjadi pengusaha muda dan membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain di usia 20 tahun ini Mas. Bagaimana? Kami itu minta saran bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik untuk karyawannya gitu Mas. Kalau tips dan saran dari saya sih gampang mas, jujur sama disiplin mas. Ya, Jujur sama disiplin. disiplin pun itu aja mas kuncinya. Kalau boleh tahu itu jujur dalam apa? Dalam semua hal mas, jujur dalam waktu, dalam pekerjaan. Jujur dan disiplin. Intinya kita jujurlah dalam segala hal. Kenapa Mas? Kenapa kita itu harus jujur, itu kenapa? Ya karena kan kalau kita jujur pasti dipercaya orang mas. Tapi kan seharusnya itu yang harus bisa dipercaya itu apakah bukan karyawan saja Mas? Bukan Mas ya? Bukanlah semua orang lah kita harus. Semua orang. Iya Jadi sebagai pemimpin itu juga harus bisa dipercayai karyawannya Mas ya? benar sekali. Kenapa Mas? Ya soalnya kan kalau kita jujur, karyawan juga nyaman lah bekerja sama kita. Itu masalahnya. Ya, kan nggak ada omongan-omongan yang nggak enak lah di belakang kalau kita jujur itu. Jadi karyawan tuh lebih betah bekerja sama kita. Ibarat bahasa zaman sekarang itu nggak ada yang ngedumel di belakang Mas ya? Ya, betul. Iya. Kalau istilah Jawanya cendel di belakang mas. Waduh. Kita juga kan selain itu kan disiplin utama. Karena dengan disiplin itu seperti
seperti yang saya dengar itu, dengan disiplin kita itu akan meraih keberhasilan itu lebih besar gitu mas ya, Iya mas, benar. dengan disiplin. Dengan disiplin. Oke, ada tambahan lagi mas? Cukup mungkin mas ya, cukup mungkin ya mas. Jadi banyak sekali ilmu pengalaman cerita yang telah mas sampaikan kepada kami, sehingga pengalaman Mas Vano menjadi seorang pengusahawan muda di bidang pertanian ini, Iya. dan cara-cara memanage atau mengatur para karyawan yang mas pekerjakan itu sangat berkesan mas bagi kami. Banyak sekali informasi yang sebelumnya belum kami mengerti, belum kami tahu bagaimana menjadi seorang pemimpin itu, dapat kami mengerti dari cerita Mas Vano yang telah disampaikan tadi. Gitu. Ya, dua kalinya kami juga mohon maaf yang sebesar-besarnya ini Mas, sudah berkunjung ke tempat Mas Vano, merepotkan mungkin Mas. Enggak lah. Enggak Mas. Enggak lah. Sudah merepotkan, sudah mengganggu waktu istirahat, benar Mas. Ya, soalnya kalau siang nggak bisa ketemu, Iya. bisanya malam. Jadi malam siang kan itu bekerja terus Mas. kerja terus mas. Sibuk sekali. Iya, Sibuk sibuk sekali. Nggak pernah di rumah berarti katakan kalau siang. Iya. Paling di rumah cuma sebentar, berangkat lagi. Jadi kalau Masnya berangkat, karyawan itu tetap nunggu di sana atau gimana Ya ya? karyawan pulang lah. Pulang. Biasanya berangkat jam berapa Mas? Kalau saya biasanya berangkat jam 7. Pulangnya? Kalau pulang ya waktu zuhur itu pulang. Nanti jam 3 berangkat lagi Sampai asar. asar. Ada sampai maghrib. Jadi Masnya ini tadi dari berkebun juga Mas? Ya dari sawah lah. Oh dari sawah. Pulang. Pulang jam berapa? Maghrib tadi. Waduh. Sampai malam juga mas. Oh sampai malam juga. Sampai jam 4 pagi. Wow. Susah berarti Mas ya berkebun itu Mas ya. Enggak susah mas. Tapi nyampe lembur-lembur gitu Mas. Ya gimana? Kalau pekerjaan saya nggak selesai, banyak pekerjaan yang bisa dibagi ya malam jalan. Tapi juga dibantu dengan karyawan. Kalau malam sendiri, Kalau malam sendiri. Jadi waktu dengan karyawan itu siap Mas ya. Siap. karyawan pun kerja. Ya. Kalau kita kan bisa waktu lah malam pagi. Jadi Mas Vano ini juga nggak serta merta hanya menyuruh orang saja, enggak Mas ya, langsung terjun ke lapangan juga Mas. Sebenarnya kalau kita cuman apa ya modal nunjuk doang itu tidak bisa maksimal nanti apa pekerjaannya mempengaruhi hasil panen lah. Mempengaruhi juga Mas. Ya iyalah. Mas, terima kasih infonya Mas ya. Mungkin kami ada di belakang hari ada sesuatu hal yang ingin kami tanyakan mungkin ke Mas Vano. Mohon untuk kesediaannya. Aman lah itu mas. Ya, mohon untuk bimbingannya juga Mas. Karena walaupun kita ini seumuran Mas, Tapi dari segi pengalaman tuh jauh lebih banyak Mas Vano jadi seorang pemimpin. Itu sih kita sama-sama belajar lah mas. Iya. Kalau mas-masnya ini mau belajar ya belajar bareng sama saya. Iya. Jadi nggak ada apa antara saya yang lebih pinter mas saya yang belum bisa, itu nggak ada, kita belajar sama-sama. Iya. Keren sekali Mas, cerita dari Mas Vano itu keren sekali. Untuk kami kulik dan nanti juga akan cerita dari Mas Vano ini akan kami terbitkan dalam bentuk artikel Mas. Artikel mas. Iya, kami terbitkan di media-media berita
kemudian juga kami terbitkan di media sosial gitu, untuk sharing pengalaman Mas Vano, bagaimana cara Mas Vano menjadi usahawan muda, jadi pemimpin muda, begitu Mas ya? Ya. Itu Mas. Karena ini sangat inspiratif sekali Mas bagi Inspirasi. ya Inspirasi. betul. Bagi kita yang sebagai anak-anak muda yang belum berpengalaman sejauh Mas Vano ini sangat menginspirasi Mas untuk kami. Ya. Jadi mungkin itu saja Mas yang dapat kami tanyakan kepada Mas Vano terkait bagaimana proses cerita Mas menjadi seorang pemimpin, bagaimana proses cerita Mas menjadi seorang pengusaha muda. Itu tidak mudah ya. Banyak sekali ceritanya. Oke. Terima kasih atas infonya Mas. Sekali lagi kami ucapkan mohon maaf mengganggu waktunya Mas Mano tadi. Enggak lah. Biasanya juga kalau kayak gini nggak pernah tidurnya malam-malam. Pengusaha gini maksudnya Ternyata tidak sesuai bayangannya. iya. Siang kerja, malam juga masih mikir banyak ya. Kalau kerja nggak bisa mikir, fokus ke sama pekerjaannya. Oke. Aku mikirnya malam. Terima kasih Mas sebelumnya. Baiklah, itulah tadi video observasi dari kelompok kami, dan ini ada sedikit cuplikan tentang tanaman-tanaman yang ditanam oleh saudara Ahmad Dufano. Silahkan menyaksikan.